Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat. Alhamdulillah, pemirsa Habim TV, pada kesempatan kali ini kita bisa untuk pertama kalinya bermuajahah, bertatap muka pada channel yang insya Allah mencerdaskan umat berbasis tauhid, mewujudkan rahmatan lil alamin. Ya. Nah, di sini kita mau ngapain nih, Kang? Nah, insya Allah di sini kita akan bincang-bincang tentang keluarga muda mungkin ya. Ya. Tapi sebelum ke tadi perbincangan tadi, perkenalan dulu kayaknya ya. Perkenalkan, di samping saya ada Kang Vicky Agung Herudin. Beliau adalah sosok ayah muda dengan 3 orang anak, betul kan? Betul. Berapa? Sekarang sudah 25 tahun. Nah, Ya. subhanallah ya, di umur 25 tahun. Anak sudah 2 mungkin ya. Perempuan atau laki-laki? Sejodoh, Kang. Alhamdulillah sejodoh ya. Kalau saya 3 anak, semuanya perempuan. Ya. Jadi insya Allah di segmen atau di kesempatan kali ini kita ingin tadi seperti apa yang Kang Vicky sampaikan, berbincang tentang keluarga muda. Pertama mungkin kita berdua ngobrol, berdiskusi tentang ayat yang Allah sampaikan di surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Allah menyampaikan kepada kita dan khawatirlah dan takutlah, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim, dengan kondisi law taraku ketika kita meninggalkan zuriyah atau anak-anak kita dalam kondisi yang lemah. Nah, berkesesuaian dengan itu mungkin inilah yang menjadi keresahan ya Kang ya. Keresahan keluarga. Ini menjadi keresahan bagi kita mungkinnya sebagai keluarga muda yang memiliki anak-anak. Kemudian nanti anak-anak kita kalau sudah dewasa, kalau sudah remaja kemudian dewasa akan seperti apa dan akan jadi apa mungkin. Nah, itu mungkin. Karena saya pun merasakan takut kalau melahirkan anak-anak yang lemah. Nah, cuman di sini mungkin perlu kita diskusikan terlebih dahulu tentang di sini kan takutlah terhadap anak-anak yang lemah, generasi yang lemah. Nah, cuman lemah di sini harus kita sepakati dulu nih. Lemah dalam hal apa? Nah, kalau menurut saya, lemah ini dalam arti justru kalau melihat permasalahan yang ada, anak-anak pada zaman sekarang lemah dari sisi akidah, ideologi, dari sisi keyakinan, keimanan mungkin itu kan. Nah, karena apa? Karena dengan lemahnya iman tadi, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Atau misalkan kalau kita bisa lihat di berita-berita, kasus-kasus permasalahan yang kita anggap dulu tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak terjadi sekarang kan. Nah, itu betul. Luar biasa ternyata kalau kita tangzurun mungkin ya terhadap kehidupan masyarakat hari ini, ternyata kasus kejahatan itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, tapi ternyata kita lihat di berita, anak SD pun sudah mulai melakukan hal itu. Apalagi anak SMP. Nah, tentang kalau kita lihat kasus-kasus tentang tawuran mungkin ya, bahkan sudah masuk kepada masalah pembegalan. Ini kan kondisi anak-anak remaja yang sudah menjadi demikian. Dan kasusnya tidak 1 dan 2, ternyata banyak. Nah, ini khawatir anak kita pun, anak saya pribadi pun masuk ke golongan yang seperti itu. Masuk ke lingkungan yang demikian. Tapi kalau kita lihat ayat itu, kemudian banyak juga yang menyampaikan khawatir lemah di sana diartikan lemah masalah ekonomi, lemah masalah materi. Kan tidak sedikit yang mengartikan ayat itu lemah di sana maksudnya ke sana. Kalau kita lihat sejarah, ternyata generasi yang lemah itu kan berarti kebalikannya adalah generasi yang kuat. Nah, kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, generasi yang dihadirkan itu kuat bukan hanya dalam masalah ekonomi, tapi tadi betul dalam masalah keyakinan, dalam masalah keimanan. Maka kita lihat dalam gambaran sejarah, Ali bin Abi Thalib mampu memilih jalan hidup Islam pada umur ataupun usia 9 tahun.
atau generasi tabi'in, Iya. atau generasi sahabat juga, generasi Rasul. Ibnu Abbas itu kan masih kecil, tapi sudah mampu memegang amanah ketika dalam hadis ihfadullah yahfadka. Ketika diajarkan hal itu oleh Rasulullah, dia mampu mengamalkannya. Nah, itu kan gambaran generasi yang kuat. Dan itu generasi yang dihasilkan ataupun generasi yang diinginkan lah oleh saya. Sedangkan kebalikannya hari ini, usia-usia remaja teh itu keadaan. Nah, Banyak terjadi kasus, setuju tidak? iya setuju ya. Berarti pemirsa Habim TV yang dirahmati oleh Allah, kita sepakat ini dalam mendefinisikan lemah. Bahwa lemah di ayat tersebut bukan hanya lemah ekonomi, tapi lemah keyakinan, begitu kan? Nah, betul Karena itu. tadi disampaikan oleh Kang Vicky, apa yang ditampilkan di dalam sejarah yang dicontohkan oleh baginda Nabi mendidik zuriyah supaya kuat, bukan hanya kuat masalah ekonomi. Tapi yang Namun, utama ini kan- masalah keyakinan. Namun gini Kang, banyak mungkin orang tua pada hari ini berdoa, berharap Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berharap ingin keturunan atau zuriyah yang menjadi penyejuk hati atau zuriyah yang soleh. Namun nyatanya apa yang diharapkan dengan realitas yang terjadi, bagaimana orang tua membimbing anak, mengajarkan kepada anak, malah berbanding terbalik tadi. Oke. Nah, kita tadi surat 25 Surat Al-Furqan ya. Al-Furqan ayat 74. Doa yang selalu banyak dipanjatkan oleh para orang tua. Setiap setelah sholat, ba'da sholat. Iya, iya betul. Waladina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kita lanjutkan waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini jangan sampai terlewatkan mungkin ya. Perlu diulas sedikit mungkin. Waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, meminta kepada Allah, ternyata para orang tua itu mengharapkan, meminta kepada Allah agar zuriyah itu, anak-anak itu, keturunan itu menjadi waj'alna lil muttaqina imama, menjadi para imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kan yang luar biasanya jadi imam, tapi untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya sekedar memimpin, bukan hanya sebatas pemimpin, tapi ternyata memimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Coba, apa namanya, harapannya kan luar biasanya. Harapannya luar biasa. Nah, cuman tadi betul, realitasnya ketika orang tua mendidik anak seperti beda jalur. Terasa tidak? Iya, betul. Kalau melihat di kehidupan sehari-hari, seakan-akan kalau di dalam masalah pendidikan ya, pemirsa Habim TV, orang tua itu beranggapan bahwa tugas mereka hanyalah untuk mencari nafkah. Mencari nafkah. Untuk apa? Agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan terbaik. Nah, gitu. Tapi ada yang tadi kalau di dalam doa tidak menjadi lil muttaqina imama. Betul Kang Vicky? Ya. Pendidikan yang diberikan tidak menghantarkan ke situ. Malah lebih kepada, ya, kalau sistem pendidikan hari ini mungkin, maaf ya, kita itu dari kecil mungkin dikenalkan tentang masalah cita-cita dan profesi. Kemudian itu dari mulai TK, kemudian SD yang saya alami mungkin ya, dan demikian pun hari ini. Dari kecil sudah dikenalkan dengan profesi-profesi yang diarahkan agar profesi tersebut menjadi cita-cita. Contoh kalau guru nanya kepada anaknya, cita-cita ingin jadi apa? Ingin jadi dokter. Terus ingin jadi tentara. Kenapa demikian? Dokter, tentara, coba. Karena kalau melihat sekarang dokter, tentara, kehidupannya layak lah, kehidupannya terjamin dari sisi ekonomi. Betul, dari sisi materi. Padahal hari harapan sebagaimana doa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, betul. Bisa sejalan tidak? Bisa jadi sih sejalan. Tapi kalau yang diajarkannya tentang akhirnya materi, beda jalan. Betul tidak? Betul. Sehingga sekarang kalau misalkan Islam itu sendiri malah jadi fobia katanya Kang. Maksudnya gimana? Ketika anak difokuskan pendidikannya kepada Islam, orang tua khawatir ekonominya tidak terpenuhi. Betul juga itu. Karena hari ini mungkin
Islam tidak bisa menghantarkan belum memiliki gambaran ya. Ya, kalau orang yang berpendidikan Islam, tapi sih kehidupan orang yang berpendidikan Islam, mereka akhirnya dalam masalah ekonomi bisa layak juga. Iya. Ada juga lah gambaran yang layak mungkin. Banyak juga. Karena tadinya banyak opini-opini tinggalkan Islam, gapai dunia. Kalau mau dunia, maka tinggalkan agama. Atau sebaliknya. Nah, opini demikian juga banyak tentang hal itu. Tadi ya Kang, sekarang kalau berbicara permasalahan yang banyak tadi tentang pendidikan dzurriyyah, lantas bagaimana solusinya sih Kang? Yang Kang Vicky bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, kalau menurut saya sih harapan mungkin. Harapan itu tadi berawal dari surat 25 ayat 74. Bahwa kita itu harus memiliki zuriah-zuriah yang luar biasa. Menjadi para pemimpin. Tapi untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya, anak kita harus memiliki ketakwaan yang luar biasa dari ketakwaan yang lebih dari yang dipimpinnya. Iya. Nah, kalau kita lihat Rasulullah sudah memberikan contohnya, Rasulullah sudah menggambarkan contohnya, Rasulullah sudah mengaktualisasikan ayat itu. Nah, kalau kita lihat siapa sih keluarga Rasulullah? Keluarga Rasulullah itu kan para khalifah setelahnya. Iya. Itu kan keluarga semua. Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Mertuanya. Mertua kan keluarga ya. Iya. Kemudian Umar menantunya. Umar Sama mertua. Umar juga mertua. Khalifah yang ketiga Utsman Menantu. Keempat menantunya juga Sayyidina Ali. menantu. Kemudian yang terakhir, khalifah yang terakhir dalam sejarah disepakati adalah Hasan bin Ali. Siapa Hasan? Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Dan kalau kita lihat gambaran Al-Quran, ternyata apa sih ajaran yang diberikan agar zuriyah kita itu menjadi demikian, menjadi para pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita mengibroh kepada kisah Maryam yang dilahirkan oleh Hannah keluarga Imran lah. Surat 3 ayat 33. Nah, ini baguskan ayatnya. Surat 3 ayat 33. Di sana Allah memilih, ternyata Allah yang langsung memilih. Yang dipilih oleh Allah itu pertama keluarga Ibrahim, Nabi. Yang kedua Imran. Imran itu dalam sejarah bukan Nabi, bukan Rasul, tapi orang soleh, orang biasa. Pertama Nabi, yang kedua keluarga Imran, orang soleh yang Allah simpan khusus pada satu surah di dalam Al-Quran. Jadi ada nilai tersendiri ya kan? Ada nilai tersendiri. Karena ternyata, nah ini, kalau kita lihat ayat itu, Imran itu istrinya Hannah. Dari Hannah itu melahirkan Maryam. Maryam dilahirkan tanpa ayah karena Imran sudah wafat ketika Maryam lahir. Kemudian Maryam mampu melahirkan Nabi Isa. Dan ternyata Maryam, kalau kita lihat dalam sejarahnya, lihat dalam ayat itu, setelah dia disapih oleh ibunya Hannah, pendidikannya itu diberikan kepada Zakaria. Setelah beres safihan, kemudian pendidikannya diberikan kepada Zakaria. Kenapa Zakaria? Karena Zakaria adalah nabi, dan nabi memiliki wahyu, sehingga Maryam itu dididik oleh wahyu. Begitupun tadi keluarga Rasulullah dididik oleh wahyu, sehingga menjadi para pemimpin yang asalnya hidup dalam zaman jahiliyah, kan gitu. Maka itu tidak terlihat dalam peradaban. Yang terlihat itu peradaban Romawi dan Persia. Tapi ketika hadirnya wahyu di sana, orang-orang jahiliyah maka itu menjadi mulia. Betul. Karena wahyu. Begitupun Maryam dengan wahyunya melahirkan Nabi Isa. Nah, itu mungkin kalau dari saya. Dari Kang Zaki bagaimana coba? Setuju tadi dengan potret keluarga yang diambil oleh Kang Vicky. Begitupun dengan saya melihat kekhawatiran akan pendidikan dzurriyyah, ketika melihat sejarah, bertadabbur di Al-Quran, banyak sekali bagaimana para nabi mendidik keluarganya. Terus tadi yang disampaikan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, mengutip di surat Al-Baqarah mungkin ya, ayat ke-131 sampai 132 yang pada hari ini mungkin insya Allah
saya selaku ayah ingin mempraktekkan hal itu, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa dijalankan. Yang pertama di ayat 131 tadi, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk taslim, untuk tunduk terhadap aturan Islam, untuk tunduk terhadap wahyu, maka beliau baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi orang yang pertama kali, ana awalul muslimin, orang yang pertama kali berserah tadi, lil muttaqina imama. Terus di selanjutnya bukan hanya memulai, yang pertama tadi memulai dari diri untuk mengaplikasikan wahyu, taslim terhadap wahyu. Yang kedua kalau menurut saya tadi mewasiatkan atau seperti mewasiatkan apa yang sudah diterapkan di diri kepada keluarga. Lalu di ayat terakhir dijelaskan 133 ketika cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam hendak wafat. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut ma ta'buduna min ba'di. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam tadi bukan kekhawatiran masalah ekonomi ataupun materi, tapi yang dikhawatirkan kepada anak-anaknya, mata ta'buduna min ba'di. Itu apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal. Ternyata itu yang diwasiatkan dan itu dikhawatirkan oleh orang tua ya. Iya, seharusnya seperti itu. Nah, luar biasa ternyata betul tadi di surat 2 ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ternyata memang yang perlu taslim itu pertama orang tua. Orang tua dulu. Nah, ini mungkin pesan bagi kepada kita yang sebagai orang tua. Kalau anak-anak kita ingin soleh, ingin menjadi little muttaqina imama, nah tentu mungkin orang tua ya yang harus menjadi tauladan dulu. Orang tua yang harus mencontohkan itu dulu. Orang tua yang harus berbuat baik dulu. Orang tua yang harus soleh dulu. Sebagaimana tadi kalau dalam surat 3 ayat 33, Imronnya dulu, Hannahnya dulu, istrinya dulu, orang tuanya dulu yang memperbaiki diri, orang tuanya dulu yang soleh. Maka setelah kesolehan orang tuanya akan menghadirkan anak yang soleh. Bahkan kan gitu ya. Imran, Hannah, lahirnya Maryam. Dari ulama, orang biasa, lahirlah wanita suci yang disucikan oleh Allah, Maryam. Maryam. Setelah Maryam, lahirlah Nabi. Trennya naik, trennya meningkat. Ternyata kenapa bisa meningkat demikian? Karena wahyu yang diajar. Nah, berarti kalau dari saya, itu berarti catatannya. Yang diajarkan harus wahyu. Yang diajarkan kalau hari ini berarti kembali kepada wasiat Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah, itu harus jadi ajaran. Kalau para ulama menyampaikan awwalu wajibin alal insan ma'rifatullah bistighoni. Jadi yang pertama kali diajarkan itu adalah Allah. Yang pertama kali dikenalkan itu Allah. Yang pertama kali dikenalkan itu Allah kepada anak-anak. Berarti Allah itu harus kita kenali dulu oleh orang tua. Kita sebagai orang tua, wayahna. Wayahnya, orang tua harus kenal terlebih dahulu. Baru kalau orang tuanya kenal, bisa mengenalkan anak kepada Allah. Tidak bisa jadi calo berarti Kangnya. Iya, itu gak bisa jadi calo. Karena nggak ada contohnya ya. Nggak ada calo. Ada tidak calo dalam Al-Quran? Tidak ada ya. Nah itu mungkin nanti di kesempatan lain kita tentunya harus bahas mungkin ya lebih jauh tentang ajaran yang harus diajarkan kepada anak-anak gitu, agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, agar mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah itu mungkin ya. Alhamdulillah bincang hari ini Kang Vicky sudah bisa menyempatkan diri untuk berbincang tentang masalah keluarga muda. Pemirsa BIM TV, mudah-mudahan dengan obrolan yang tadi kita sampaikan, yang kita bicarakan di kesempatan kali ini bisa menjadi pencerah mungkin khusus bagi diri sebagai ayah muda, umumnya bagi pemirsa BIM TV yang menyaksikan. Barakallahu li wa lakum wa fi min ayati wal hakim. Nastagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.